eh, ketika di mau pos 3 itu dia kayak merasa ada yang janggal, hampir sepersekian detik itu kayak masuk ke alam lain, kemudian kayak dibawa ke naik tangga, dan tangganya itu persis tangga perpustakaan kampusnya ini. Ketika sudah hampir 5 tangga itu tiba-tiba ada yang manggil dari belakang, manggil cuman mos itu 3 kali, noleh ke belakang kok nggak ada, kemudian noleh ke depan lagi, itu sarangnya udah buram, jadi tinggal paling 2 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet, Gromyah Medeni. Baik sedulur Gromet, seperti biasanya akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tidak lupa pula saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, Mas Guntur Saketi. Yang bolak-balik ya Mas? Iya, bolak-balik ya. Rada. Berapa kali nih di sini nih? Ya berkali-kali lah. Kali-kali. Ya, apa kabar Mas Guntur Saketi? Alhamdulillah baik Mas Robi. Ya, ini ada kisah medeni apa ini Mas Guntur? Iya, ini nggak melanjutkan sih, tapi memang masih di seputar pendakian. Pendakian, memang pendakian ini cukup banyak. Iya, ini masih di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Iya. Gimana? Mau cerita langsung apa gimana? Jangan, stop dulu. Sebelum Mas Guntur Saketi melanjutkan kisah selengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Mas Guntur Saketi, silahkan lanjutkan ceritanya. Menyadur dari cerita teman ya. Cerita teman yang kemarin juga sudah cerita, ini masih 1 orang ini. Tapi nggak tanya namanya siapa gitu, Mas Robi? Kemarin kan saya sudah tanya. Oh iya, tapi memang dirahasiakan. Dirahasiakan. Iya, jadi tempe udah kasih tahu. Iya, ini apa cerita di pendakian Gunung Lawu. Ini teman saya ini karena ini baru dilantik jadi mapala ini. Jadi masih bersemangat untuk masih naik panas-panasnya itu ya. Memang udah beberapa kali naik Gunung Lawu, cuman kali ini dia naik sendiri ke sana, karena mau mencari ketenangan di sana. Ada persoalan pribadi lah, sedang banyak masalah. Banyak masalah, akhirnya dia ingin menyendiri dan ingin biar fresh lah pikirannya itu. Teman saya ini berangkat sendiri lewat jalur Cemoro Sewu, berangkat dari awal jam 5 sore. Jam 5 sore udah siap-siap, udah bawa perbekalan, makan, kemudian jaket dan sebagainya lengkap sendiri. Mulai jam 5 berangkat naik ke Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu, dan jalur ini memang tidak mudah sebenarnya. Nggak mulus-mulus amat lah jalurnya. Cuman ini memang karena teman saya udah berkali-kali, udah hafal lah, Nah, ketika naik memang dia sendiri akhirnya nggak begitu ngoyo ya. Dia menikmati pemandangan alam di Gunung Lawu. Kemudian naik sampai dari perjalanan itu dia nggak menemukan teman satupun, baik yang mau naik maupun yang mau turun. Jadi benar-benar pendaki lain. Memang kan tadi sendirian, jadi nggak ketemu teman di sana. Iya. Pendaki lainnya memang nggak ditemukan sama sekali. Jadi sendiri naik. Kemudian mulai ada keanehan itu di pos 3. Di pos 3. Waktu itu dia karena mungkin sendiri, akhirnya
pikirannya ke sana-sana ya, termasuk mungkin ada rasa takut sedikit ketika mau pos 3 itu dia kayak merasa ada yang janggal. Jadi waktu itu melangkah tapi kayak udah nggak kerasa itu lah, tiba-tiba itu kayak apa ya, kayak masuk dunia lain, blus. Nah itu bayangannya teman saya ini itu kayak naik tangga perpustakaan di kampusnya itu di Solo. Jadi hampir sepersekian detik itu kayak masuk ke alam lain, kemudian kayak dibawa ke naik tangga, dan tangganya itu persis tangga perpustakaan kampusnya itu. Berarti semuanya berubah? Iya, semuanya kayak berubah, blank itu gitu. Posisi jam berapa kira-kira Mas Guntur? Itu posisi sekitar jam 12 malam, tengah malam, karena naik dari jam 5, kemudian di pos 3 rata-rata ya jam segitulah. Nggak begitu anu sih, maksudnya santai lah, jalan santai. Nyampe sana itu ketika udah masuk ke dimensi lain, itu dia bukan bayangkan ya, digambarkan bahwa dia naik tangga perpustakaan perlahan. Nah, padahal di lokasi itu kan daerahnya berbatu. Kalau memang kondisinya apa namanya badai ataupun apa, biasanya juga merangkak malah di situ. Kalau memang kondisi jalannya lagi di kondisi sulit, biasanya merangkak di situ. Tapi itu nggak tahu kenapa, karena sudah terbawa ke dalam sana, itu naik kayak naik tangga perpustakaan gitu, perpustakaan di kampusnya gitu. Nah, ketika sudah hampir 5 tangga, itu tiba-tiba ada yang manggil dari belakang, manggil cuman mos itu 3 kali. Nah, teman saya karena dipanggil akhirnya noleh ke belakang, kok nggak ada. Kemudian noleh ke depan lagi, itu sananya udah jurang. Jadi tinggal paling 2 langkah itu sananya udah jurang itu ngeri sekali. Kalau memang diteruskan bisa langsung bleng. Kalau nggak ada suara yang manggil itu, iya, suara yang manggil itu mungkin udah nggak ada cerita ini ya, karena sudah masuk ke jurang itu. Jadi hanya tinggal berapa langkah saja. Di pos 3 kan memang ada jurang yang sangat dalam di situ gitu. Dan setelah itu dia tersadar, dia sempat bengong di situ, terus lihat di bawahnya sudah jurang. Kan karena malam ya, dia hanya mengandalkan senter aja, nyantar ke jurang itu kan dalam sekali. Dia sempat bengong di situ, kemudian dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, di titik itu dia teringat, ternyata malam itu malam Jumat Kliwon. Saya juga teringat ini Mas Guntur, ini apa ini? Ada kopi ini, monggo diseruput dahulu biar lebih ceritanya lebih mantap. Pak sebat. Jadi karena itu sudah mulai sadar, kemudian dia baru teringat bahwa itu malam Jumat Kliwon. Kenapa mungkin dari bawah nggak ada orang yang naik, ya karena mungkin itu Jumat Kliwon itu gitu loh. Nah, setelah terbangun di situ, sempat duduk di situ, kemudian dia mulai merenung lah dengan kejadian itu, dan dia juga berpikir tadi itu yang manggil siapa. Karena setelah ditengok nggak ada, setelah ditunggu juga nggak naik, kan jalurnya satu itu, ditunggu juga nggak naik, makanya ini siapa yang manggil. Sedangkan dari bawah kan memang nggak ada orang yang naik. Nah, kemudian setelah kejadian itu, karena dia target naik ke puncak itu jam 5 pagi,
Sampai puncak jam 5. Iya, biar lihat sunrise ya, lihat matahari terbit. Dari titik itu dia lalu bergegas. Bahkan kalau kondisi jalannya enak, itu dia lari biar sampai puncak itu jam 5 pagi. Saat perjalanan ke puncak itu nggak ada masalah ya, nggak ada apa namanya kejadian-kejadian apapun, tapi memang masih menjadi terngiang-ngiang yang manggil itu, yang manggil Mas itu. Suaranya itu suara perempuan apa suara laki-laki? Suara laki-laki. Yang manggil itu suara laki-laki. Jadi 3 kali, Mas, Mas, Mas gitu. Nah, setelah sampai di puncak, ternyata di puncak ada pendaki juga 3 orang di situ. Orang di situ karena mereka juga sibuk dengan setelah di puncak mungkin mengabadikan foto dan sebagainya. Teman saya ini juga sama duduk di situ, kemudian termenung, kemudian istilahnya untuk mencari jati dirinya, dan masih juga teringat yang kejadian itu siapa dan apa yang yang menjadikan dirinya itu mau dimasukkan ke jurang situ. Kemudian setelah di situ sampai jam 5 sampai jam 8-an lah di situ. Kemudian ada santai, ada makan di situ juga sih, sarapan. Nah, setelah turun memang udah kondisi biasa aja. Tapi yang bisa kita ambil hikmahnya ya, bahwa mendaki itu kan memang tidak dilarang sih, tapi diharapkan memang lebih dari 1 orang, paling tidak 3 orang, harus ada temannya 3 orang. Karena ketika kita menghadapi kondisi kondisi sesuatu lah, ketika di gunung itu bisa mengambil istilah kita, ketika ada jalur yang 2 jalur misalnya gitu, kita bisa mengambil istilahnya ya, voting untuk 3 orang, jadi kan tetap ada yang menang itu. Kemudian disarankan juga ketika mau mendaki itu jangan di hari-hari yang memang disakralkan di Jawa, misalnya kayak Jumat Kliwon, kemudian Selasa Kliwon. Bukan apa-apa sebenarnya, karena semua hari kan baik, tapi biasanya teman-teman pendaki nggak berangkat di hari-hari itu, karena hanya mitos saja. Cuman ketika kita memaksakan berangkat di sana, kemudian nggak ada teman di sana, itu kan ketika ada sesuatu juga nggak ada yang bantu. Itu Mas cerita sekelumit pendakian Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu, dan alhamdulillah teman saya ini sampai bawah selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Mas Guntur Saketi itu. Ya. Saya sih berharapnya temennya mau cerita di sini sendiri. Iya, itu pengennya seperti itu Mas. Lebih menarik karena dia kan tahu detailnya ya, tahu detailnya apa yang dirasakan, kemudian apa yang dilihat. Iya. Saya hanya menyadur saja. Demikian Sedulur Gromit, kisah pendakian yang cukup menarik yang disampaikan oleh Mas Guntur Saketi. Bagi Sedulur Gromit yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Demikian Gromit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.